Tiga. Pak, izin kami di sini akan melakukan podcast. Di sini saya termasuk Arman, terjun dari 2A bersama anak DKI dan kemudian dari 3A. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengoperasian kereta inspeksi. Mungkin saya akan mulai bertanya kepada Kak Diki. Di sini Kak Diki, bagaimana pengoperasian kereta inspeksi itu sendiri mau dijelaskan? Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mengoperasikan inspeksi itu sendiri. Next, berikutnya. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengoperasikannya, pada belakang kita dapat kita lihat ini ada gambar peralatan meja pelayanan, di mana di peralatan meja pelayanan ini terdapat panel-panel yang saling keterkaitan dalam pengoperasian dari kereta inspeksi itu sendiri. Next. Nah, tadi kan kamu tanya ke saya bagaimana cara mengoperasikan atau menyalakan dari kereta inspeksi itu sendiri. Caranya adalah yang pertama itu di sini ada display engine, di sini ada power comment, dan di sini itu ada saklar sebelahnya. Saklarnya ini kita tekan untuk kita on. Setelah itu kita pencet tombol ini. Setelah tombol ini dipencet, maka nanti mesin dari kereta inspeksi itu sendiri akan menyala. Dimana setelah mesin menyala, kita memberikan jeda waktu sekitar 1 atau 2 menit untuk warming up mesin itu biar warming up. Setelah itu, next. Setelah kita tadi ke display engine, kita beralih ke panel kontrol. Dimana untuk panel kontrol ini sendiri itu berfungsi untuk menghidupkan saklar kelistrikan yang ada di kereta inspeksi. Cara menghidupkannya ini terbilang simpel, dimana di sini ada saklar-saklar. Saklar-saklar ini terkait dengan kelistrikan yang ada di dalam kereta inspeksi, di mana kita bisa mengerjakan atau menghidupkannya mulai dari sisi paling kanan berurutan sampai ke sisi yang paling kiri. Sehingga ini untuk barang-barang sendiri, kenapa harus dilakukan secara berurutan? Apa dampaknya bagi kereta inspeksi? Ini lebih ke agar kita lebih teliti aja. Jadi kenapa kok harus berurutan? Karena tujuannya agar tidak ada saklar yang terlewat. Jika misalkan kita menyalakan, tapi kita lompat-lompat, maka nanti hasilnya atau nanti saklarnya akan ada yang terlewat. Jadi kita harus secara berurutan dan beruntun dari kanan sampai ke kiri. Setelah itu, next. Setelah kita selesai dengan panel kontrol, maka kita kembali lagi nih ke meja pelayanan. Kita cek lagi panel-panel yang ada di meja pelayanan itu sendiri. Seperti yang sudah ditampilkan ini ada gambar fuel meter, di mana ini untuk mengecek ketersediaan bahan bakar yang ada di kereta inspeksi. Next. Di sini ada BB dan MR. Nah, tahu nggak BB dan MR itu apa? Mungkin secara lebih dalam lagi. Ya. Jadi kalau BB itu singkatan dari brake pipe dan MR itu singkatan dari main reservoir. Jadi untuk BB sendiri itu dapat kita lihat bahwasanya ditujukan pada jarum warna hitam dan MR itu pada jarum warna merah. Dimana kalau untuk MR itu selain dia melakukan pengereman, di MR itu juga menyimpan udara bertekanan, dimana fungsinya pun juga untuk pengereman. Namun selain pengereman itu bisa dilakukan seperti KRL itu seperti membuka pintu dan masih banyak lagi. Next. Setelah tadi kita di BB dan MR, di sini ada cylinder pressure. Dimana kalau di cylinder pressure ini tekanannya itu sekitar 3,8 bar, itu bisa dikatakan bilang normal, tekanan normal. Lalu next, di sini itu ada voltmeter DC. Ini digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, di sini saya ingin langsung saja bagaimana cara kita sebelum menjalankan kereta inspeksi itu sendiri. Sebelum kita menjalankan kereta inspeksi itu sendiri, kita harus melakukan pengereman statis. Enggak, untuk pengereman statis sendiri apa dari pengereman statis? Apa fungsinya? Untuk pengereman statis sendiri itu harus dilakukan sebelum menjalankan dari kereta itu sendiri.
yang bertujuan mengecek apakah pengereman itu berhasil atau tidak. Cara mengeceknya itu gampang, yaitu dengan kita menyalakan master key atau kita on-kan master key-nya, lalu nanti tekanan pada silinder pressure itu turun atau tidak, atau merespon dari kereta inspeksi yang sedang kita jalankan. Jadi next ikut gambarnya, next lagi, next. Jadi di master control ini setelah kita master key-nya kita on-kan, setelah itu ini tuh bisa bekerja. Yang ini namanya pembalik arah, yang ini namanya gagang tenaga. Dimana untuk cara mengoperasikan pengereman statis itu pertama-tama ini yang pembalik arah. Ini kita majukan ke posisi maju itu forward atau F. Jadi untuk di pembalik arah ini ada 3 posisi. Yang pertama itu forward dilambangkan dengan huruf F. Yang kedua itu netral dilambangkan huruf N, dan yang ketiga itu reverse dilambangkan huruf N. Itu kegunaannya untuk maju, bergerak maju, netral, lalu untuk bergerak mundur. Lalu untuk selanjutnya gagang tenaga ini ada tingkatannya nih. Kamu tahu nggak yang gagang tenaga ini tingkatannya apa sih? Saya tahu, mungkin bisa jelaskan. Nah, kalau untuk yang di gagang tenaga ini ada yang namanya, kalau kita posisikan ke arah maju itu ada power. Power itu ada tingkatannya 1 sampai 4, di mana posisinya itu harus dilakukan secara bertahap. Lalu untuk jika kita posisikan gagang itu ke arah belakang atau mundur, itu nanti kita akan melakukan pengerjaan brake atau pengereman. Di pengereman sendiri ini ada tingkatannya lagi nih. Bisa jelaskan. Kalau di brake itu ada 7 tingkatan. Tingkatan iya lebih banyak. Jadi untuk tingkatan 1 sampai 6 itu dilakukan secara bertahap. Namun untuk yang 7 itu emergency brake. Itu emergency brake itu bisa dilakukan langsung, tetapi hanya bisa dilakukan pada saat yang genting-genting saja. Jadi pada saat perjalanan kereta itu dalam bahaya itu kita bisa memakai emergency brake. Setelah itu, setelah kita melakukan pengereman statis dan dirasa silinder pressure-nya itu merespon, dan respon dari silinder pressure itu di mana nilai dari silinder pressure itu turun, namun dari brake pad itu naik. Jadi silinder pressure dan brake pad itu kerjanya saling berlawanan. Jika silinder pressure-nya itu nilainya turun, maka brake pad-nya naik. Jika nilai dari silinder pressure-nya itu naik, maka brake pad-nya itu akan turun. Untuk nilai dari brake pad sendiri itu normalnya itu tekanannya itu sebesar 5 bar. Setelah itu setelah kita mencoba pengereman statis dan berhasil nih, jangan lupa kita di sini itu kan kalau kereta itu ada stop block. Stop block itu untuk ganjel istilahnya. Jadi kita turun dulu, kita ambil stop blocknya yang ada pada kereta sebelum kita Jangan cara manual. Ya, jadi stop block itu termasuk dari salah satu item go-no-go item. Jadi setelah kita mengambil stop block itu kita bawa ke dalam kereta juga. Setelah itu kita bisa melakukan pengoperasian dari kereta inspeksi itu sendiri. Yaitu caranya yang pertama, untuk membalik arahnya sendiri itu kita posisikan ke arah depan atau forward. Lalu gagang tenaganya ini kita arahkan ke posisi yang power P1 atau sampai P4 dalam secara bertahap. Namun kalau di PP ini kita hanya bisa menjalankan kecepatan 5 sampai 10 km per jam saja. Itu alasannya kenapa? Karena kan ini posisinya juga di kampus, jadi tidak usah cepat-cepat, karena tujuan dari kereta inspeksi ini sendiri kan hanya untuk perhatian, untuk pembelajaran para taruna-taruni yang ada di PPI. Jadi cukup dengan kecepatan rendah, yang penting kita bisa tahu cara pengoperasiannya. Setelah itu pada saat pengoperasian ini adalah ini, kamu tahu nggak ini tombol yang ada di atas itu? Saya penasaran itu bisa dibuka atau tidak? Dan fungsinya apa? Ya. Jadi tombol yang ada di gagang tenaga ini itu namanya deadman device.
Kenapa treatment device itu diperlukan? Itu sangat penting bagi pengoperasian karena treatment device itu kegunaannya itu untuk memonitor bahwasannya masinis itu masih pada posisinya saat mengendalikan kereta dan untuk cara pengerjaan treatment device ini sendiri kamu sudah tahu atau belum? Itu untuk komentarnya mungkin ada waktunya tertentu Pak. Ya, jadi untuk treatment device itu sendiri itu ada waktunya tersendiri yang sudah diatur. Gimana cara pengerjaannya itu dengan menekan tombol treatment device-nya itu selama 5 detik lalu melepas lagi tombol itu sekitar 50 detik dan itu dilakukan secara berkelanjutan. Kamu tahu nggak apa dampaknya jika masinis itu tidak mengerjakan treatment device ini? Mungkin sudah lanjut ya. Ya, jadi kalau untuk masinis yang tidak mengerjakan treatment device ini, maka nanti akan pertama ada buzzer. Buzzer itu seperti peringatan bahwasanya masinis itu harus segera mengerjakan treatment device itu sendiri. Jika tidak ada respon dari masinis untuk mengerjakan treatment device, maka akan otomatis kereta ini sendiri akan mengerjakan emergency brake, di mana pada kereta itu menggunakan asas fail-safe, di mana fail-safe itu sendiri artinya jika ada kegagalan maka dirasa kondisinya harus tetap aman. Jadi tidak boleh ada yang namanya kecelakaan yang sampai mengakibatkan kerugian materi maupun dari segi korban. Jadi itu kenapa treatment device itu penting di kereta. Ya. Jadi setelah kita mengoperasikannya itu, kita harus selalu mengoperasikan treatment device-nya itu dengan baik. Ya, itu harus dilakukan dan itu wajib. Setelah itu kalau misalkan ini kita nih udah cara panjang lebar nih ya, mulai dari cara menyalakan mesin, lalu mengoperasikan sampai maju ya. Lalu ini yang terakhir nih, cara untuk menghentikannya. Cara menghentikan kereta inspeksi ini pun juga terbilang sama seperti kayak pengereman statis yang tadi ya. Tinggal kita posisikan di mana gagang tenaga ini di posisi belakang yaitu brake-nya. Jadi kita tinggal memainkan brake-nya maka kereta itu nanti akan berhenti sendiri. Mungkin next gambarnya. Setelah kereta itu berhenti, maka jangan lupa kita harus kembali lagi, yaitu dengan memasang stop block pada kereta. Stop block ini memang sangat penting, di mana stop block ini menjadi salah satu item go-no-go item. Setelah kita memasang stop block, jangan lupa juga kita harus mematikan kelistrikan yang ada di kereta. Ya, mungkin sebelum gambar sebelumnya yang panel kontrol bisa diperlihatkan. Ya, di panel kontrol ini sendiri, ini nanti cara pengerjaannya untuk mematikannya, yaitu bisa dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu, dilakukan secara urut, lalu menuju ke kanan, jadi dimatikan. Jadi harus surut ya? Ya, harus surut biar tidak ada yang terlewat. Jadi setelah itu setelah kita ke panel kontrol selesai untuk mematikan semua kelistrikan yang ada kereta, mungkin sebelumnya yang ya display ini. Setelah itu kita menekan tombol-tombol ini untuk mematikan mesin dari kereta inspeksi itu sendiri. Setelah itu kita matikan saklarnya. Jadi juga penting ya mematikan saklar. Ya, itu sangat penting sekali karena jika tidak dimatikan nanti mesinnya juga tidak mati. Maka setelah kita menekan saklar itu maka mesin sudah mati, semua sudah terpasang, mulai dari stop block juga, panel kontrol sudah non-aktif, maka kita sudah selesai dengan pengoperasian inspeksi. Kita sudah jawab berarti dan selesai. Ya. Sekian mungkin terima kasih atas penjelasannya ya, sangat bermanfaat sekali dan mungkin memberi banyak manfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih bagi penonton yang sudah menonton podcast kali ini. Mungkin sekian dari saya dari Kak Kiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.